Yo guys, kembali lagi bersama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video untuk analisa gold hari ini ya guys ya, hari Jumat tanggal 17 Oktober tahun 2025. Analisa XAU USD berdasarkan teknikal analisa BBMA Ali. Nah, gimana guys kalian tradingnya? Apakah kena SL atau sudah buy terus dan profit banyak ya? Di sini kalian bisa lihat ini adalah grup scalping bareng saya guys ya. Di sini grupnya gratis, kalian bisa join via HFM atau bisa berbayar juga, tapi itu tidak saya rekomendasikan ya guys ya, karena ya kalau bisa gratis ngapain bayar juga. Nah, di sini kalian bisa lihat ya, ini hasil dari trading saya. Ini berdasarkan signal juga, guys. Jadi semua yang posisi di sini ini ketika entry itu selalu saya kasih signal di sini, guys. Entah itu yang buy limit atau mungkin yang langsung buy no itu ada semuanya, dan ini entryan sejak minggu lalu ya, guys ya. Karena memang secara fundamental gold ini akan naik terus, dan kalian bisa lihat ya, guys ya. Kemarin sejak base yang weekly, nanti akan saya tunjukkan, base weekly itu sudah ditembus, dia sudah breakout ke atas, maka dia sudah kayaknya total sudah 9 week sampai hari ini dia tuh udah naik terus guys. Jadi nggak ada salahnya buat kalian tuh belajar hold ya guys ya, karena apa ya, itu skill yang perlu dipelajari dengan praktek ya guys ya. Karena biasanya kalau di awal-awal itu ada istilah ABC, asal biru close, masih dikit di close, masih profit dikit udah di close, padahal kalau kalian floating loss banyak malah di hold itu itu kurang sehat ya guys ya. Jadi kalian harus mulai membiasakan untuk berani hold asalkan di gold ya guys ya. Kenapa saya hanya fokus di gold ya, karena kalau di gold ini memang secara fundamental dia akan naik terus gitu. Tapi kalau kalian tradingnya di forex, misalnya di euro USD atau USD JPY atau mungkin GBP USD, nah itu bagus, tapi nggak bisa di hold lama guys. Kenapa ya, karena memang secara fundamental nggak ada yang bisa memastikan gitu guys, kapan pound sterling turun, kapan dolar turun, kapan yen turun misalnya kalau USD JP. Jadi kita nggak bisa gitu. Tapi kalau di gold ini ya secara historical udah ribuan tahun dia naik terus gitu guys. Jadi ketika ada entry, misalnya kalian entry 2 layer, ketika sudah profit itu yang satu layer di TP, yang satu layer dipasang break even. Nah yang break even ini kalian bisa hold untuk ya untuk selama-lamanya itu guys ya, selama kalian pakai broker yang bagus, yang sudah teruji, yang regulasinya itu bagus. Jadi kalian nggak perlu takut lah guys untuk hold lama seperti itu ya guys ya. Bahkan bertahun-tahun pun sebenarnya nggak apa-apa kalau pakai broker yang bagus, kecuali brokernya jelek ya guys ya, karena uang kita ini sebenarnya di broker. Kalau brokernya hancur ya kita hancur semua gitu guys ya. Nah di sini sebelum ke analisa, di sini kita akan mereview dulu hasil kemarin ya guys ya. Nah, di sini sekaligus nanti saya kasih sesuatu ya guys ya. Ya biasalah saya ngoceh-ngoceh nggak jelas, dan itu saya harap kalian tetap mendengarkan kalian, karena itu ada ilmu-ilmu sedikit yang ya mungkin bisa bermanfaat ya guys ya. Nah, di sini kalian bisa lihat di sini salah satu signal saya kemarin. Ya, di sini kita buy limit di bawah, dan buy limitnya nggak kesentuh ya guys ya. Di sini nggak kesentuh, kalian bisa lihat di sini. Ya sebenarnya kalau kalian lihat secara garis dia sudah kesentuh ya guys ya, tapi ada spread di sini, jadi dia nggak kesentuh. Nah, kalau nggak kesentuh tapi dia masih first touch, itu tuh kita masih bisa antisipasi dia untuk balik lagi, dan buy limitnya ini masih valid gitu guys. Jadi istilahnya gini, ini kan kalau nggak salah saya masuk di re-entry M15 kalau nggak salah guys. Jadi ketika harga masuk ke re-entry M15, misalnya kalau kalian pakai breakout technical ya. Jadi ini kan ada di sini, mungkin akan saya screenshot saja guys ya supaya enak. Nah di sini saya gambar dulu di area sini. Nah, di sini kalian bisa lihat di sini kan ada semacam apa guys, base ya. Anggap aja ini resisten yang sudah di break. Nah, ketika di break dia kan retest lanjut naik lagi ya. Ini kalau nggak pakai BBMA ya. Nah, ketika retest ini guys, ini kan baru retest yang pertama kali ya. Di sini baru retest yang pertama kali. Tapi pertama kali ini nggak kesentuh ya, karena tipis banget nggak kesentuh. Nah, nanti buy limit yang ada di sini ini belum akan saya hapus guys, karena ini masih first touch. Jadi nanti ada kemungkinan ketika second touch dia akan turun lagi, ketika dia menyentuh buy limit ini dia masih bisa naik lagi. Kecuali ketika dia naik lagi terus dia turun lagi, baru yang ini yang ketiga, ini touch yang ketiga ini sudah istilahnya sudah tidak terlalu kuat gitu guys. Karena harga suatu barrier harga, tembok harga ini kalau dia sudah disentuh beberapa kali, maka dia semakin tipis semakin tipis semakin tipis guys. Jadi kemungkinan besar akan tembus, akan breakout gitu. Tapi selama masih kedua itu nggak masalah. Nah di sini kalian bisa lihat ketika di sini nggak kesentuh ya guys ya.
Nah, tapi akhirnya kesentuh gitu beberapa menit kemudian. Di sini saya bilang ya, ini ngeselin, ini nggak kecentuh ini ya di jam 17.31, tapi akhirnya di sini jam 17.54 ya, sekitar 20 menit kemudian harganya ini benar-benar turun ke area ini, ke area buy limit kita, dan ini second touch ya guys ya. Jadi akan saya screenshot lagi untuk enak supaya gambarnya. Nah, tadi first touch-nya di sini ya guys ya, sentuhan pertama atau sentuhan kedua di sini. Nah, ketika sentuhan kedua ini dia masih lanjut naik. Andai kan dia turun lagi, maka buy limit yang ada di sini ini kita nggak boleh buy lagi di area sini guys. Ya walaupun ada kemungkinan dia masih naik, tapi kalau udah ketiga ini udah rawan gitu guys. Jadi jangan naik lagi. Dan buktinya ketika ini udah naik, ketika second touch dia udah naik lagi, bahkan sampai sekarang udah naiknya udah gila-gilaan ya guys ya. Gold hari ini nggak tahu ya, saya ini mungkin dipengaruhi karena perang dagang Cina dan Amerika ya guys ya. Jadi Bitcoin turun, goldnya naik ya. Jadi ya seperti itulah aset-aset ketika memang ekonomi bergejolak, aset yang rawan seperti kripto ya udah jelas turun gitu ya, karena pasar lagi takut gitu ya. Tapi aset yang jelas-jelas diakui dunia selama berpuluh-puluh tahun seperti gold ini ya akan terbang, karena memang itu solusi di saat kritis gitu, dan di krisis ya, bukan kritis. Nah, di sini kalian juga bisa lihat ya, di sini hasil tradingan. Nah, ini. Oke, di sini saya juga nggak cuma ngasih signal, tapi ya saya kasih kata-kata lah buat kalian semangat atau ya apa itu. Oke guys, di sini kita akan langsung aja ke analisa hari ini. Oh ya, tadi saya ingin menunjukkan barrier di weekly ya guys ya. Di sini kalian bisa lihat sebenarnya di weekly kemarin sejak bulan April sampai bulan Agustus ini kan gold masih sideways di sini ya. Nah, ketika sudah sideways terus dia berhasil membuat momentum yang baru di time frame weekly ini, maka dia langsung lanjut kenaikan. Jadi apakah masih akan naik? Kalau secara secara fundamental pasti ya guys ya, tapi untuk secara time frame beberapa mungkin bulan ini ya, itu kemungkinan masih jelas lanjut naik guys. Tapi kalau kalian mau buy di pucuk itu juga udah pasti sangat bahaya guys ya. Jadi kalau buy itu memang kita selalu sarankan untuk buy-nya itu ketika dia membuat re-entry. Nah, di sini yang kemungkinan paling tepat itu kita melihat di H1 guys ya. Kita melihat di H1, dan di sini kalau kalian lihat di H1 di sini ada yang namanya zone zero loss ya guys ya. Di sini zone zero loss-nya baru saja terbentuk, karena sebelumnya dia zone zero loss kan di sini zone zero loss nih. Ya, di sini zone zero loss, kemudian di sini juga terbatal, zone zero loss sudah terbatal. Ini ada yang mengatakan ini setup lubang. Jadi zone zero loss-nya terbatal karena MA50-nya keluar dari low BB guys. Tapi setelah keluar dari low BB dia masuk lagi, dan sekarang posisinya dia sedang masuk kayak gini. Nah, di sini kalau kalian perhatikan ini di H1 kan di sini momentum terus guys. Kita nggak dikasih re-entry. Kalau nggak dikasih re-entry, kita kan nggak bisa entry. Nah, kita entry-nya gimana? Nah, kalau kalian mau entry di sini, kalian harus menurunkan time frame-nya guys. Ya, kita coba lihat di time frame M5. Nah, di time frame M5 ini banyak sekali re-entry, atau mungkin kalau terlalu banyak noise ya guys, kita bisa geser ke M15. Tuh kalian bisa lihat. Ya. Saya ulangi lagi, kalau di H1 ya, di H1 itu kan di sini kalian bisa lihat tuh. Di area yang saya kasih kotak ini kan candlenya hijau semua ya, kecuali yang merah ya, ada merah satu anomali inilah. Ini anomali nggak usah dianggap ya. Gitu ya. Jadi intinya semuanya hijau. Kalau hijau kan kita secara teknikal BBM kan kita nggak bisa masuk karena kita nggak dikasih re-entry gitu guys. Nah, caranya gimana untuk mencari entry? Misalnya di sini hijau, masih di area sini udah hijau nih, tapi nggak dikasih re-entry, ya udah kalian turunkan ke time frame bawahnya guys. Bawahnya dari H1 adalah M15, dan kalau kalian lihat di M15 di sini banyak sekali kesempatan untuk entry. Ya kan, di sini re-entry. Ya, ini re-entry yang bagus karena bersamaan dengan mid BP, yaitu golden setup BBMA. Di sini re-entry juga, walaupun nggak sampai. Re-entry nggak sampai pun itu ada SOP-nya, yaitu apa? RRE, re-entry extreme. Nah, di sini kalian juga bisa lihat di sini re-entry lagi. Di sini re-entry lagi. Oke, jadi sebenarnya sangat banyak sekali kesempatan ketika di suatu time frame itu nggak ada peluang untuk entry, kalian tinggal turunkan ke satu time frame guys. Di situ nanti akan banyak sekali entry. Nah, untuk sekarang ini yang paling aman menurut saya, minimal banget kalian tunggu re-entry di H1 guys. Kalian tunggu re-entry di H1 di area sini nih. Nih ada base nih. Ya, kalian tunggu di area sini di harga ya di sekitar 2885 lah guys. 2885 sampai 4285 sampai 4290. Ini area yang good to buy lah. Kalian bisa antisipasi nanti ketika dia turun di area sini, kalian bisa untuk lanjut naik.
Ya kemungkinan besar nanti signal saya akan saya kasih buy limit di sini sih guys, walaupun nanti akan saya pertimbangkan juga dengan time frame bawahnya dan time frame atasnya guys ya. Ingat yang perlu dipertimbangkan itu cuma posisi BB dan juga MA50 guys. Itu yang kuncinya di situ. Kalau kalian sudah paham pergerakannya ini, kalau miring gimana, kalau condong ke atas gimana, kalau ke bawah gimana, itu nanti insya Allah kalian akan lebih mudah lah untuk memahami teknikal ini secara mendalam. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu, semoga membantu. Akhirul kalam, saya mohon maaf kalau banyak kesalahan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.